Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 7 langkah menyuci hati. Dan untuk memudahkan kita memahaminya, akan kita sampaikan 2 buah kisah teladan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Syekh Hatim Al-Asam. Semoga dengan kisah ini dapat menjadi inspirasi kita bersama dalam beramal dan menjalankan ibadah keseharian, sehingga kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sihat lahir dan batin, amin. Suatu ketika seorang sufi ahli ibadah bernama Syekh Hatim Al-Asam diminta penjelasan oleh Asim bin Yusuf setelah pengajian majelis taklimnya. Asim bin Yusuf adalah seorang ahli fikih yang melihat segalanya dari kacamata syariah. Asim bertanya kepada Syekh Hatim, "Ya Syekh, bagaimana cara Anda melaksanakan sholat?" Syekh Hatim Al-Asam sebagai seorang ahli tarekoh dan syariat menjawab, "Ketika masuk waktu sholat, aku berwudu dengan 2 wudu, wudu lahir dan wudu batin. Wudu lahir itu syariat dan wudu batin adalah hakikat." Asim bin Yusuf sebagai santri yang berkonsentrasi pada fikih agak terkejut. Sebelum memperpanjang keterkejutannya, Syekh Hatim Al-Asam segera menerangkan bahwa wudu lahir dilakukan dengan membersihkan anggota badan menggunakan air. Kalau wudu batin itu harus mencuci hati atau salamatus sodri dengan 7 hal, yaitu 1. Dicuci dengan rasa penyesalan atau an-nadamah, menyesali dari berbagai kesalahan dan menyesali karena meninggalkan kebaikan. Mengenai an-nadamah ini, kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu patut untuk disimak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki kebun kurma di Madinah. Pohon-pohon kurmanya berbuah dengan kualitas bagus, manis dan legit. Tidak hanya itu saja, bahkan di dalam kebun itu terdapat 1 sumber air. Padahal sudah maklum sulitnya sumber air di Madinah. Betapa bahagianya hati Sayyidina Umar memiliki kebun tersebut, sehingga seringkali beliau berjalan mengelilingi dan memeriksa hasil perkebunannya. Hingga suatu saat sepulang dari kebun itu, beliau berjumpa dengan para sahabat yang berjalan bersamaan. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Dari manakah gerangan kalian berjalan bersama-sama?" Para sahabat menjawab, "Ini dari pulang berjamaah asar." Kontan saja Sayyidina Umar berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi ini tadi habis jamaah asar. Masya Allah. Saksikanlah para sahabat, karena aku ketinggalan jamaah karena kebun kurma ini, maka kebun ini aku wakafkan kepada fakir miskin. Demikianlah selayaknya contoh yang harus kita teladani dalam hal penyesalan meninggalkan satu ibadah kebaikan. Bacaan taroji yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebenarnya merupakan ungkapan ketika seseorang mendapatkan cobaan dan musibah. Jadi suburnya kebun kurma dan sumber air itu bagi Sayyidina Umar tidak lain hanyalah cobaan yang menimpa dirinya. Dan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menunjukkan
betapa penyesalan yang luar biasa dari beliau akibat ketinggalan sholat jamaah asar. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan apakah demikian keadaan kita? Pernahkah kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ketinggalan satu sholat jamaah? Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Ada juga kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika gelas di tangan kita terjatuh, ketika makanan tertumpah dari tangan. Bukankah itu sama artinya kita itu lebih menghargai gelas dan makanan dibandingkan sholat jamaah? Yang kedua, hati harus dicuci dengan taubat. Taubatan nasuha, taubat nasuha sesungguh-sungguhnya, yaitu bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Jika perlu, taubat itu disertai dengan puasa 3 hari sebagai bukti kesungguhan dan membiasakan sholat di malam hari. 3. Hati dicuci dengan meninggalkan cinta dunia atau tarku hubbud dunya. Mengapa? Li'annahu ra'su kulli khoti'atin. Karena hubbud dunya atau cinta dunia itu biangnya kesalahan. Mengapa seseorang menipu? Karena hubbud dunya. Mengapa seseorang selingkuh? Karena hubbud dunya. Mengapa seorang korupsi? Juga karena hubbud dunya. 4. Hati dicuci dengan menjauhkan diri dari suka kekuasaan atau hubbur riyasah. Karena sesungguhnya kekuasaan sering menyibukkan manusia dan memalingkannya dari Allah yang Maha Kuasa. 5. Hati harus dicuci dengan meninggalkan suka dipuji atau hubbul mahmadah. Pujian seringkali menenggelamkan manusia dalam keakuannya yang mengakibatkan kesombongan yang luar biasa. 6. Hati dicuci dari dendam atau tarkul hikdi, meninggalkan dan melupakan dendam yang secara otomatis akan membawa seseorang tabah dan sabar menghadapi cobaan dan rasa sakit dari orang lain yang disebut hamlul adha. 7. Hati dicuci dengan tarakul hasad, yaitu meninggalkan hasad yang sangat berbahaya, sebagaimana bahayanya api yang dengan cepat membakar kayu. Saudaraku yang dirahmati Allah, Syekh Hatim memaknai wudhu secara lahir, secara batin. Lalu bagaimana cara beliau melaksanakan sholat? Kemudian lanjut Syekh Hatim al-Asam, ketika memulai sholat, aku merasa Ka'bah di depanku, surga di kananku, neraka di kiriku, Shiratal mustaqim di telapak kakiku, dan Israel telah menunggu di belakangku yang siap mencabut nyawa. Inilah praktek qasrul amal atau pendek angan-angan, yaitu semangat yang mampu mendorong untuk beribadah lebih ditingkatkan lagi, selalu merasa khawatir sehingga menjadikan semangat ibadah yang lebih giat lagi. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, mengakhiri uraian singkat ini, harapan saya semoga kita semua diberi kesehatan lahir batin, diberi kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang dan diampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.